Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa dan siswi kelas 3 SDI Al-Falah 2 pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik ya. Di Bupena 3C kita sudah masuk ke tema 6 di subtema 1 dan di pembelajaran 5 dan 6. Ada di halaman 114 sampai 120. Disiapkan ya bukunya. Di pembelajaran 5 dan 6 ini akan ada 3 pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan juga PPKN. Kita langsung masuk ke halaman 114 ya. Di situ ada ayo berlatihnya, bacalah teks berikut dengan cermat. Disimak ya. Masih ingatkah kamu informasi tentang macam-macam sumber energi yang sudah dipelajari? Salah satunya sumber energi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Energi fosil berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan mengendap di bawah tanah. Untuk mendapatkan energi fosil diperlukan proses yang sangat lama. Oleh karena itu, kita perlu menggunakannya dengan bijak agar tetap tersedia. Untuk lebih memahami tentang energi fosil, kita membaca teks percakapan di bawah ini dengan seksama. Adi membantu ibu memasak di dapur. Saat ibu hendak memasak, saat ibu hendak memanaskan penggorengan, tiba-tiba kompornya mati. Ternyata gas yang ibu gunakan itu habis. Bu, mengapa gas di dalam tabung bisa kosong? Sebab gas yang digunakan untuk memantikan api agar kompor menyala, saat ini gasnya habis sehingga kompornya tidak bisa digunakan. Jadi, gas merupakan sumber energi dari kompor ya, Bu? Betul, Adi. Gas merupakan salah satu sumber energi. Gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Energi fosil berasal dari jasad dan sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Energi fosil terbentuk melalui proses yang sangat lama dan terjadi di dalam bumi. Berarti pembentukan energi fosil memerlukan waktu yang sangat lama ya, Bu? Benar. Nah, ketersediaan energi fosil di bumi semakin sedikit karena digunakan terus-menerus. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan energi fosil dan perlahan beralih ke energi alternatif. Wah, kalau begitu, Adi akan lebih menghemat penggunaan energi yang berasal dari fosil, Bu. Betul, kita harus menghemat energi. Nah, berikut adalah tadi percakapan antara ibu sama Adi ya tentang energi fosil. Selanjutnya di bawahnya kita disuruh mengerjakan tugas berikut. Ya, pertama kita disuruh membuat kalimat dari kata-kata berikut. Ya, pertama ada katanya gas. Ya, nanti langsung kamu tulis ya di bawahnya boleh, di sampingnya boleh. Gas ya, gas merupakan sumber energi dari kompor. Yang B, fosil. Energi fosil terbentuk melalui proses yang sangat lama. Yang C, menghemat. Kita harus menghemat penggunaan energi yang berasal dari fosil. Terakhir, D, panas.
kompor gas yang dinyalakan menjadi energi panas. Selanjutnya nomor 2, kita disuruh menuliskan 3 informasi berdasarkan teks percakapan di kotak. Ini kamu menuliskan 3 informasi. Ya, di sini sudah Ibu tuliskan, jadi bisa langsung kamu tulis di dalam kotak. Informasi yang pertama, gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Kedua, energi fosil berasal dari jasad dan sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun lalu. Informasi yang ketiga, ketersediaan energi fosil di bumi semakin sedikit karena digunakan terus-menerus. Jadi, kita harus menghematnya. Jadi, itu adalah 3 informasi dari teks ya. Silahkan kamu tulis di dalam kotak yang di halaman 115 pakai pulpen. Ya, masih di halaman 115 di bawahnya. Terbatasnya ketersediaan energi fosil. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan berbagai sumber energi. Sumber energi dapat berasal dari minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Sumber energi tersebut berasal dari fosil. Nah, artinya memerlukan waktu yang sangat lama bagi sumber energi ini dibentuk kembali. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk menghemat sumber energi yang jumlahnya terbatas. Kita masuk ke halaman 116, ayo berlatih di paling atas. Ya, kita mengerjakan soal. Kalau misalnya cukup, silakan ditulis. Kalau misalnya nggak cukup tempatnya, boleh kamu tulis di buku catatan ya nanti. Ibu tuliskan juga di catatan. Nomor 1, menurut kamu, mengapa kita harus menerapkan perilaku menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari? Karena jika tidak hemat, ya energi akan habis. Ya, silakan ditulis nomor 1. Nomor 2, bagaimana akibat jika kita tidak menerapkan perilaku menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari? Energi akan habis dan kita tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Nomor 3, diskusikanlah soal berikut dengan teman sebelah kamu. Nah, di sini kita disuruh menuliskan 5 perilaku menghemat energi yang dilakukan di sekolah dan juga menghemat energi yang dilakukan di rumah. Di sini Ibu tuliskan menghemat energi di sekolah, misalnya mematikan lampu setelah pulang sekolah. Terus kamu menutup pintu kelas ya agar AC-nya tetap dingin. Atau kamu mau nambahin yang lain lagi, misalnya mematikan mic setelah guru mengajar, boleh. Atau misalnya menutup jendela ya saat AC dinyalakan, atau misalnya mematikan kipas angin jika AC-nya menyala. Ya, itu boleh kamu tulis. Kemudian menghemat energi di rumah ya, mematikan lampu di siang hari. Kemudian mematikan TV jika tidak ditonton. Mematikan AC jika kipas angin menyala, ya kan? Terus ketika mencuci piring, airnya dimatikan ya, jadi airnya tidak mengalir begitu saja. Silahkan ditulis ya. Kalau misalnya tidak muat, kamu boleh menulisnya di buku catatan atau boleh di bawahnya. Selanjutnya kita masuk ke masih di halaman 116 tentang mengenal satuan baku waktu, jam, menit, dan detik. Ya, jadi untuk di tema 6 ini kita akan belajar tentang satuan waktu. Jam, menit, dan detik merupakan contoh satuan baku. Alat ukur waktu yang menggunakan satuan jam, menit, dan detik adalah jam.
Ada dua jenis jam yang digunakan ya. Ada jam analog tuh. Jam analog itu yang angkanya dari 1 sampai 12 ya. Pasti di rumah kalian ada. Nah, kalau jam digital ya, yang biasanya ada di HP ya. Biasa kalian lihat tuh di HP. Jadi langsung misalnya situ ada contohnya nih 10.53 atau misalnya ada yang punya jam digital di rumahnya. Dan yang B itu membaca waktu pada jam analog. Nah, kalian mungkin ada yang udah paham nih, ada yang udah bisa. Nah, sekarang kita bakal belajar lagi tentang membaca waktu pada jam analog. Pada jam analog terdapat ada jarum pendek dan ada jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Nah, ingat ya, setiap berpindah angka, jarum panjangnya itu waktunya itu 5 menit. Dari angka 1 ke angka 2 berarti 5 menit. Dari angka 2 ke angka 3 juga 5 menit. Ya, sampai terus. Jadi tiap angka itu nambahnya 5 menit. Dari angka 1 ke angka 3 berarti 5 tambah 5 berarti 10 menit. Nah, di buku kalian di situ ada contohnya ya. Di sini sudah Ibu tampilkan juga. Jarum pendek menunjukkan angka 9 dan 10. Ya, jarum pendeknya itu ada di antara angka 9 dan angka 10. Nah, sedangkan jarum panjangnya ada di angka 6. Nah, jadi kalau jarum pendek tadi menunjukkan jam dan sedangkan jarum panjang itu menunjukkan menit. Berarti kita harus hitung menitnya itu berapa. Nah, di buku kalian itu ada kelipatan 5 tuh, dari angka 1 ke angka 6. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi, ya, jamnya itu adalah jam setengah 10 atau jam 9 lewat 30. Ditulisnya 09.30. Pada penulisan tanda waktu 24 jam, waktu setelah jam 12 siang itu ditulis dengan pukul 13.00. Kemudian ada 14.00, 15.00, ada juga 20.00 sampai 24.00. Setelah 24.00 kembali lagi menjadi 01 ya, 02, 03 dan seterusnya. Kemudian di halaman 117 ya, membaca waktu pada jam analog. Ya. Di sini masih sama membaca waktu sambil kamu lihat nih ya di buku kalian. Di buku kalian gambar yang pertama ya, jam 1 pukul 1 lewat 20 menit. Nah, di siang hari bisa ditulisnya 13.20. Caranya gimana, Bu? Nah, di sini udah Ibu tulisin caranya. Tinggal kamu tambahin 12.00 atau 12 jam. Nanti dia jadi 13.20. Kemudian jam yang kedua pukul 9 lewat 15. Di malam hari dia jam 21.15. Kemudian jam yang ketiga pukul 4 lewat 40. Di sore hari dia pukul 16.40. Nah, jadi kalian udah tahu nih gimana cara membaca jamnya ya, diperhatikan. Oke, contoh yang lainnya ya, sambil dilihatin nih. Contoh yang pertama, kamu lihat nih jamnya nomor 1. Jarum pendeknya di angka 10. Jarum panjangnya di angka 2. Ya, jadi 10 menit. Caranya ya dikali-kali ya, 2 dikali 5 jadinya 10. Jarum ya menunjukkan, jadi jamnya menunjukkan jam 10 lewat 10 menit. Nah, kalau di malam hari ditulisnya adalah 22.10. Kemudian ya, contoh yang kedua, jarum pendeknya ada di angka 4, jarum panjangnya ada di angka 3. Berarti dia 15 menit. Caranya 3 dikali 5 sama dengan 15. Jam menunjukkan pukul 04.15. Nah, kalau di sore hari berarti jam 16.15. Gimana? Semoga kalian paham ya.
Terakhir yang C, hubungan antar satuan waktu jam, menit, dan detik. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3.600 detik. Nah, kalau 2 jam 120 menit, kalau 3 jam 180 menit. Nah, kalau misalnya 5 jam berapa yo? Ya, betul, ada yang udah bisa jawab. 5 jam itu berarti tinggal 5 dikali 60. Ya, sama dengan 300 menit. Ya, itu hafalan perkaliannya. Jangan lupa ya, harus diingat kembali. Bawahnya lagi menuliskan waktu dengan jam analog. Ya, di situ ada upacara bendera. Waktunya kamu bisa tulis di bawahnya tuh 07.00. Waktu selesainya 07.20. Berapa lama kegiatannya? Nah, lama kegiatan itu ya berarti waktu selesai dikurang waktu mulai. 07.20 dikurang 07.00. Jadi upacara bendera itu lama waktunya adalah 20 menit. Di halaman 118, hal-hal yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban menghemat energi. Yang pertama, setelah melaksanakan kewajiban menghemat energi, kita berhak untuk menggunakan energi secara bebas yang bertanggung jawab. Artinya, kita dapat menggunakan energi untuk kepentingan sehari-hari tanpa adanya larangan, tetapi kita harus berhemat. Jadi, kita bisa bebas menggunakan energi, tapi tetap kita harus berhemat. Di bawahnya, ayo berlatih. Nomor 1, tuliskan hak dan kewajiban saat menggunakan sumber energi. Haknya adalah menggunakan sumber energi dengan bebas. Kewajiban kita adalah menghemat sumber energi. Nomor 2, Fitri belajar di malam hari menggunakan lampu belajar. Apakah kewajiban Fitri setelah mendapatkan haknya menggunakan lampu belajar? Kewajibannya adalah mematikan lampu belajar setelah selesai. Dan yang nomor 3, apa saja manfaat menerapkan perilaku menghemat energi bagi generasi mendatang? Nah, manfaatnya adalah agar energi dapat tetap digunakan oleh generasi mendatang. Jadi generasi mendatang itu tidak kehabisan energi. Ya, di halaman 119 paling bawah menentukan lama waktu suatu kegiatan dalam satuan jam. Contohnya, ibu memasak pada pukul 11.00 dan selesai pada pukul 12. Berapa jam lama ibu memasak? Nah, cara menghitungnya adalah waktu selesai dikurang waktu mulai. Berarti 12.00 kita kurang 11.00 sama dengan 1 jam. Jadi ibu memasak selama 1 jam. Halaman 120 ya. Di situ boleh langsung kamu tuliskan ya. Di situ sudah tertulis selama kegiatannya 1 jam, 2 jam, 5 jam, dan 8 jam. Jenis kegiatan sama jenis kegiatannya ya, silakan boleh kamu tulis yang ada di layar ya. 1 jam itu bermain, 2 jamnya itu belajar, sekolah 5 jam, dan tidur itu 8 jam, tidur malam. Bermain 1 jam dari jam 16.00 sampai jam 17.00. Belajar 2 jam dari jam 19.00 sampai 21.00. Sekolah 5 jam dari jam 7.00 sampai jam 12.00. Dan tidur malam 8 jam dari jam 21 sampai jam 5 pagi. Nah,
Ya, itu adalah pembelajaran hari ini. Kalau kalian masih ada yang ketinggalan, bisa diulang kembali videonya ya. Untuk catatan atau yang tadi yang tertinggal nanti akan Ibu tuliskan di catatan. Jadi biar kalian bisa lihat kembali. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga kalian semuanya paham dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.